Burhanuddin Yusuf Habibie atau lebih dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie dan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya fisika. Beliau pernah bersekolah di SMA Kadago Bandung dan meneruskan kuliah selama 6 bulan di Institut Teknologi Bandung atau yang dikenal dengan ITB dengan studi teknik mesin pada tahun 1954. Setahun kemudian, beliau melanjutkan studi teknik penerbangan selama 10 tahun di Rheinische Westfälische Technische Hochschule atau RWTH di Aachen, Jerman yang dibiayai oleh ibunya. Habibie meraih 2 gelar sekaligus, yaitu Diplom Insinyur pada tahun 1960 dan Doktor Insinyur pada tahun 1965 dengan predikat Summa Cum Laude. Di sela-sela kuliahnya, Habibie menyempatkan untuk kembali ke tanah air dan sempat pulang ke Bandung untuk bertemu dengan keluarga Ainun. Dan tepat pada tanggal 12 Mei 1962, Habibie menikahi Ainun dan mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Thorik Kemal Habibie. Habibie dan istrinya pun tinggal di Jerman. Habibie harus bekerja keras untuk membiayai rumah tangga dan biaya kuliah doktoralnya. Ia juga mendalami teknik dan konstruksi pesawat terbang. Setelah lulus, Habibie bekerja di perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, yaitu Messerschmitt Baukow atau MBB, pada tahun 1965 sampai 1969 sebagai kepala penelitian dan pengembangan pada analisis struktur pesawat terbang, dan dia menjabat kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer dari tahun 1969 sampai 1973. Atas kinerja dan kredibilitasnya, beliau pun dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di MBB periode 1973 sampai 1978 serta menjadi penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada tahun 1978. Ada beberapa rumusan teorinya yang dikenal di dalam dunia pesawat terbang. Di antaranya 1. Habibie Factor, 2. Habibie Theorem, 3. Habibie Method. Pada tahun 1968, Habibie telah mengundang sejumlah insinyur tanah air untuk bekerja di industri pesawat terbang di Jerman. Mengetahui kecerdasan Habibie, Presiden Soeharto tidak tinggal diam. Ia mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia. Dan akhirnya Habibie pun bersedia untuk melepaskan jabatan dan prestasinya selama di Jerman. Habibie pun diangkat menjadi penasehat pemerintah langsung di bawah presiden di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi hingga tahun 1978. Setelah itu, beliau diangkat oleh Soeharto menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi selama 2 dekade, mulai dari 1978 sampai 1998. Lalu, pada 14 Maret 1998, Habibie terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan 7. Beliau juga menduduki posisi Ketua Umum ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia saat masih menjadi menteri. Tragedi Mei 1998 yang melanda beberapa kota di Indonesia yang berpusat di Jakarta telah menggulingkan Presiden Soeharto yang sudah menjabat selama 32 tahun. Hal ini menyebabkan Habibie naik ke kursi presiden terhitung sejak 21 Mei 1998. Saat ia menjadi presiden, ada satu hal yang sangat krusial soal otonomi Provinsi Timur Timur. Atas usul PBB, Presiden Habibie mengadakan jejak pendapat yang diselenggarakan pada 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMED atau United Nations Mission for East Timor dan diikuti oleh penduduk Timor Timur. Menurut hasil yang diumumkan di New York dan Dili pada tanggal 4 September 1999, sebesar 78,5% penduduk Timur Timur menyatakan menolak otonomi khusus yang ditawarkan oleh Indonesia. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, MPR RI dalam sidang umum MPR pada tahun 1999 mencabut TAP MPR nomor 6 1978 dan membalikan Timur Timur seperti pada tahun 1975. Habibie resmi selesai sebagai Presiden RI yang ketiga pada tanggal 20 Oktober 1999.
Meski singkat menjadi presiden, Habibie berhasil membuat terobosan untuk Indonesia, diantaranya yaitu 1. Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, 2. Undang-Undang Partai Politik, 3. Undang-Undang Otonomi Daerah. Setelah tidak menjabat sebagai presiden lagi, Habibie memilih tinggal di Jerman. Pada tanggal 22 Mei 2010, Habibie harus kehilangan sang istri akibat kanker ovarium yang dideritanya. Sebagai bentuk kecintaan Habibie kepada mendiang istrinya, beliau menulis sebuah buku bertajuk Habibie dan Ainun setebal 323 halaman yang kemudian diangkat ke film layar lebar dengan judul yang sama. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 karena gagal jantung. Beliau dimakamkan di samping istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata.